Halo semuanya, selamat datang di channel Veronica Zara, tempat di mana kita bongkar habis dunia pinjol tanpa sensor. Di video kali ini, Vero ingin memberikan informasi terbaru seputar dunia pinjol, khususnya mengenai mana saja pinjol yang memiliki DC lapangan dan mana yang tidak. Yang pertama, pinjam duit ini nggak ada DC lapangan. Lalu, ada kami juga nggak ada DC lapangannya, berapapun nominal galbay kalian. Untuk aku laku, ini sudah merata ya. Tapi, ada juga yang beruntung nggak pernah didatangi DC lapangan. Bantu saku nggak ada DC lapangan. Tunaiku ada DC lapangan, sudah merata ya. KTA Kilat dan Krediwan nggak ada DC lapangan nih guys. Nah, untuk Kredit Pintar dan Kredivo, ini ada DC lapangan dan sudah merata ya guys. Lalu, Pinjam Yuk nggak ada DC lapangan. Julo ada DC lapangan, tapi hanya di Jabodetabek ya guys. Di luar daerah itu nggak bakal ada yang dateng. Rupiah Cepat nggak ada DC lapangan. Samir nggak ada DC lapangan, Uangme juga nggak ada, Indosaku juga nggak ada DC lapangan, Neobank hanya Jabodetabek, dan itu juga random guys, DC lapangannya dikit banget. Isikes nggak ada DC lapangan, nah ini Indodana ada DC lapangan di Jabodetabek, Bandung dan Surabaya ya guys. Tapi itu juga masih random dan sedikit DC lapangannya. Untuk Adiraku pasti ada DC lapangannya, lalu untuk Genius ini, Jabodetabek random dan sedikit DC-nya. Pinjamin nggak ada DC lapangan. Singa ada DC lapangan di Jabodetabek, dan sedikit DC lapangannya. Uatas juga tahun ini ada DC lapangan tapi sangat sedikit, dan hanya ada di Jabodetabek. Kemungkinan didatanginya hanya 10% dari 100%. Cash Cepat nggak ada DC lapangan Atome, ada DC lapangan hanya di Jabodetabek. Tapi bisa nyangkut bersama Kredit Pintar ya guys. Soalnya Atome ini dari Kredit Pintar. Finplus juga random dan sedikit di Jabodetabek. Di luar itu nggak ada. Amarta ada DC lapangan. Untuk ada Pundi nggak ada DC lapangannya. Baf Mobile juga sudah ada guys. Lumbung Dana nggak ada DC lapangan. Home Credit ini merata guys dan paling lengkap DC lapangannya. Cermati sampai saat ini belum ada DC lapangannya guys. Uku nggak ada DC lapangannya abang ini. Nggak ada DC lapangan termasuk Shopee Pinjam atau Spinjam dan SpayLater itu nggak ada DC lapangan. Tapi kalau untuk Spinjam penjual yang punya toko di Shopee dan pinjam modal sampai ratusan juta, itu ada DC lapangannya guys, dan pemasukan tokonya berpotensi terkena auto debit. Lalu, beli cicil dari Mega Finance ini ada DC lapangannya. Lalu, EduFund ini nggak ada DC lapangan. Cairin juga nggak ada DC lapangan. Ada modal untuk tahun 2025 ini, ada DC lapangan di Jabodetabek, dan sangat sedikit sekali DC lapangannya. Trust IQ nggak ada DC-nya. BFI Mobile ada DC-nya. Lalu Honest Card random di Jabodetabek. Kredito nggak ada DC-nya. Superbank ini random di Jabodetabek. Alami nggak ada DC lapangannya. Modal nasional ini di Jabodetabek saja dan random sangat sedikit sekali. Untuk pinjaman Go nggak ada DC lapangan. Lalu Line Bank ini ada DC lapangan merata. Lalu Arta Niaga nggak ada DC-nya. Maukas juga nggak ada DC-nya. Lalu Ivoji ini, tahun 2025, ada DC lapangan tapi sedikit sekali, dan hanya di Jabodetabek. Kredinex nggak ada DC, Kredivast juga nggak ada DC, Klik Kami juga nggak ada DC. Nah, pinjol apa yang belum disebut? Tulis di kolom komentar, nanti Vero jawab. Bagi kalian yang selama ini merasa ketakutan setengah mati ketika menghadapi DC lapangan, atau mungkin malas berdebat dan adu mulut yang bikin capek, di video kali ini gue akan bagikan solusi ampuh, murah, dan efektif untuk menghadapi DC lapangan dari pinjol. Cara ini jarang banget diketahui oleh masyarakat luas, jadi pastikan kalian dengerin sampai akhir. Oke, jadi gini. Ketika DC lapangan datang ke rumah, sambut aja baik-baik, nggak usah panik apalagi ribut. Pertama, tanya dulu identitasnya. Minta ID card dan surat penagihan resmi. Kalau semuanya jelas, baru kalian bicara dengan tenang. Kalian bisa bilang, "Mas, untuk bulan ini saya benar-benar belum bisa melunasi. Bahkan buat nyicil aja belum sanggup." Ceritakan kondisi kalian apa adanya. Misalnya usaha belum ada hasil, gaji tertunda, kerjaan nggak stabil, dan lain sebagainya. Intinya, jujur aja. Setelah itu, sampaikan kalimat kunci ini. "Mas, saya sangat menghargai Mas yang sudah datang jauh-jauh ke sini. Karena itu, sebagai bentuk penghargaan, saya cuma bisa kasih uang bensin atau uang rokok dulu ya, Mas. Kalian kasih aja semampunya, atau kasih 20.000 saja. Ini cara untuk orang yang beneran ketakutan setengah mati kalau ngeliat DC lapangan. Tapi yang paling penting, tekan lagi kalimat ini. Bulan ini, saya benar-benar belum bisa bayar.
baik penuh maupun dicicil. Tujuannya biar DC-nya nggak datang tiap minggu atau tiap hari, tapi cukup sekali sebulan aja. Kalau DC itu datang lagi bulan depan, ya kalian ulangi lagi cara yang sama. Ceritakan kondisi kalian, beri uang rokok seadanya, dan tetap bilang belum bisa bayar bulan ini. Ini jauh lebih aman, tenang, dan damai dibanding kalian ribut, ngumpet, atau marah-marah. Dengan biaya kecil sebulan sekali, kalian bisa menjaga hubungan tetap tenang dan nggak makin stres karena utang. Kenapa cara ini ampuh? Karena kerjaan DC itu sebenarnya juga berat. Mereka juga capek, stres, dan belum tentu dapat hasil. Kalau ketemu nasabah yang jujur, terbuka, dan bahkan ngasih sedikit ongkos, mereka pasti lebih menghargai kalian. Gue punya banyak teman DC, baik dari pinjol, leasing, sampai bank. Dan mereka semua bilang hal yang sama. Kalau nasabah belum mampu bayar, minimal kasih uang bensin atau uang rokok, itu udah cukup. Malah kadang mereka bisa ngobrol akrab, bahkan jadi teman. Jadi, daripada kalian bayar jutaan, belasan juta, atau puluhan juta tapi tetap dikejar dan stres, lebih baik kalian atur strategi seperti ini. Murah, aman, dan damai. Mari kita diskusikan dulu satu hal penting. Kenapa pinjaman online yang semua prosesnya dilakukan secara online justru memiliki penagihan yang dilakukan secara offline, bahkan sampai ke rumah? Padahal, pengajuan dilakukan secara online, pembayaran pun secara transfer. Tidak ada jaminan seperti leasing yang ada BPKB-nya, dan tidak ada transaksi tunai atau cash. Jadi, seharusnya tidak masuk akal kalau tiba-tiba ada yang datang menagih ke rumah, kan? Nah, jawabannya sederhana. Karena perusahaan pinjol tahu bahwa mereka lemah secara hukum dan kredibilitas. Mereka takut modal dari investor tidak kembali. Nasabah tidak membayar, nasabah berani melawan ancaman via WA atau telepon, maka solusinya, mereka membalikkan rasa takut itu ke nasabahnya duluan. Mereka eksploitasi rasa takut sebagai alat utama dalam bisnis mereka. Jadi, kesimpulannya adalah, pinjol bukanlah bisnis keuangan semata. Pinjol adalah bisnis rasa cemas dan takut. Siapa yang takut, dia yang akan hancur. Sudah banyak buktinya. Nasabah yang panik sampai menjual barang-barang, bahkan ada yang sampai mengakhiri hidupnya karena tertekan. Perusahaan pinjol biasanya berkembang pesat di negara-negara yang masyarakatnya sangat religius, mudah ditakut-takuti dengan ayat-ayat agama, baik Islam maupun Kristen. Kenapa? Karena ketakutan atas dosa atau ancaman moral sering dimanfaatkan dalam penagihan. Sebaliknya, di negara-negara yang mayoritas warganya sekuler atau bahkan ateis, seperti Rusia atau beberapa wilayah di Meksiko, model bisnis ini tidak berkembang. Karena tidak ada celah untuk menakut-nakuti secara emosional atau spiritual. Bukan berarti kita harus berani melawan ayat-ayat itu ya guys. Tapi Vero yakin, yang di atas tahu mana yang terbaik untuk kita. Makanya kita banyak gagal bayar. Terkadang cara ini malah menjauhkan kita dari dosa riba yang terus-menerus kita lakukan. Nah, sekian dulu video dari Vero. Vero juga mau doain kalian yang terjerat pinjaman online. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, limpahkanlah kepada kami rezeki yang halal, berkah, dan melimpah. Bukakanlah pintu-pintu rezeki dan kemudahan dari arah yang tidak disangka-sangka. Kuatkanlah hati kami dalam menghadapi gagal bayar pinjol ini, dan jauhkanlah kami dari mara bahaya apapun. Amin ya Rabbal Alamin. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya, dan tetap semangat menjalani hari-hari kalian ya. Semoga penjelasan ini bermanfaat.